Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di podcast Lawyer Club Kantor Hukum Andre Macan and Partner. Hari ini kita podcast yang kedua. Yang pertama kemarin itu lebih banyak perspektif yang kita bincangkan terhadap kasus Pasar Cinde. Nah, hari ini kita akan lebih satu fokus. Itu akan menggali, menganalisa soal praktek hukum pidana terhadap kasus Pasar Cinde. Sudah bersama kita narasumber Andre Macan. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah mendiskusikan perspektif hukum pidana terhadap kasus Pasar Cinde, Bung. Rasa-rasanya kurang kepinginan masyarakat itu soal perspektif hukum. Mungkin karena banyak ini ya, banyak narasumber, banyak perspektif. Akhirnya belum dapat soal lebih dalam soal hukum pidana di kasus Pasar Cinde ini. Yang pertama, terima kasih juga para pemirsa podcast ini. Kabar dari Cinde ini difasilitasi oleh kantor hukum Bung Andre. Terima kasih, Bung ya. Ya, sama-sama Bung Dede. Terima kasih juga. Pertanyaannya itu apa nih yang melatar belakangi sehingga mau memfasilitasi perbincangan, pendiskusian soal Pasar Cinde ini? Pasar Cinde ini. Iya. Makasih Bung Dede. Ya. Sebetulnya ini bukan soal fasilitasi, tapi ini soal sebagai masyarakat Kota Palembang yang peduli terhadap cagar budaya, khususnya bangunan Pasar Cinde. Kebetulan kan pada prinsipnya waktu di awal-awal ada isu Pasar Cinde akan dibongkar, sebenarnya kami terlibat secara personal dalam itu namanya Save Cinde. Sebetulnya lebih kepada soal advokasi pedagang-pedagang yang ada di Pasar Cinde, sebetulnya seperti itu. Yang kemudian bergulir, akhirnya setelah ditetapkan bahwa bangunan Pasar Cinde itu memenuhi syarat sebagai cagar budaya dan dilegitimasi, pada saat itu dikeluarkan SK oleh Kota Palembang pada tahun 2017 yang menetapkan bahwa bangunan Pasar Cinde itu masuk dalam cagar budaya. Ya kan, sehingga kemudian bergulir lah dari advokasi terhadap pedagang Pasar Cinde. Kemudian kita berpikir bahwa bangunan ini kalau ini statusnya cagar budaya dengan alasan revitalisasi Pasar Cinde untuk menunjang program Asian Games tahun 2018, artinya ini akan terjadi pembongkaran. Artinya pembongkaran bangunan Pasar Cinde itu bukan hanya pembongkaran bangunan biasa, ini bangunan yang bersejarah, ya kan, pasar yang tertua di Palembang, dan ternyata ini aset publik, yaitu cagar budaya. Nah, bentar. Nanti kita masuk ke wilayah dalam soal substansi. Jadi yang melatar belakangi sehingga tertarik membincangi, mendiskusikan soal Pasar Cinde itu karena ada historis ya. Historis itu ya. Ada historis perjuangan dulu tergabung di Save Cinde ya, Bung ya. Betul. Tidak hanya Save Cinde sebetulnya. Tadi yang saya sambung bahwa kemudian kami membentuk aliansi rakyat dan advokat peduli Pasar Cinde. Dia lebih ini lagi ya, pada lebih saat itu luas dan lebih spesifik soal hukum ya. Itu enggak hanya gerakan di lapangan, tapi kita juga pernah lakukan misalnya sampai ke pernah mensopasi Gubernur Sumsel pada saat itu agar tidak dilakukan pembongkaran gitu loh. Nah, ngomongin yang tersangka, kan ada Gubernur Sumsel nih, mantan ya. Mantan Gubernur Sumsel. Ada mantan wali kota juga ya. Wali kota. Nah, publik ini kan banyak pro dan kontra. Di kasus Pasar Cinde ini, ya sebenarnya orang sama-sama tahu lah ketika gubernur, ada calon gubernur, ada bakal gubernur, itu soal politik ya. Nah, pertanyaan saya itu, kasus Pasar Cinde ini itu politisasi atau memang murni praktek hukum? Ya, kalau saya sendiri sih tidak melihat apakah ini politik
ataukah ansi hukum. Yang jelas ini konteksnya ada penegakan hukum ya. Karena ini Bung, sebentar ya, saya potong. Ada dendam-dendaman misalnya kan, kalau pembicaraan di warung kopi itu kan, ini dendam gubernur ini, dendam. Seperti itu pembicaraan orang di bawah kan. Nah, saya mau tanya, ini sebenarnya politisasi atau memang murni persoalan hukum kasus Pasar Cinde ini? Sebetulnya sudah dijawab. Kadang dinamika proses penegakan hukum ini ya tetap selalu dibarengi dengan isu berkaitan dengan wah ini kental nuansa politis ya kan. Tapi pada prinsipnya kembalikan sajalah bahwa memang kalaupun memang ini ada nuansa politis, pada prinsip penegakan hukum itu ada bukti misalnya kan. Misalnya sudah ditetapkan ada 5 tersangka nih. Ya tentunya nggak ujuk-ujuk APH atau pihak kejaksaan, khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, melakukan penetapan terhadap 5 tersangka ini tanpa prosedur. Pasti ada proses nih, ada pemeriksaan saksi dan lain-lain. Tentunya kalau memang cukup alat buktinya, artinya memang sudah selayak untuk ditetapkan tersangka. Kemudian fakta di mata telanjang ada gedung roboh misalnya ya. Iya, kan itu dimulai dari mangkraknya revitalisasi gedung Pasar Cinde. Ini sudah nggak bisa dipungkiri berkaitan dengan bukti. Ini sudah jelas ada gedung yang hari ini dibongkar, yang pada waktu dibongkar, yang hari ini jadi semak belukar, ya kan? Kemudian fungsinya sudah tidak beroperasional seperti waktu itu. Pedagang sudah berdagang di pinggir-pinggir gedung yang dibongkar. Ini kan publik sudah melihat nih. Kemudian aneh apabila misalnya dari dinamika fakta yang dilihat oleh publik yang sudah tidak ada gedung Pasar Cinde itu kemudian dibiarkan, ya kan? Nah mungkin ini dimulai dari bahwa adanya temuan maupun laporan masyarakat, ya kan? Kemudian adalah dinamika ada penetapan 5 tersangka. Ya, tadi disenggol soal Cinde itu cagar budaya ya. Cagar budaya sudah. 2017 sudah ada SK Wali Kota. Oh, gimana Bung ceritanya itu? Jadi kalau memang karena gini, di dalam media yang tersebar, para tersangka ini kan lebih dikenakan di Undang-Undang Tipikor ya, kalau kami baca ya, kalau publik baca betul. Ya. Nah, sementara ada juga yang memperbincangkan bahwa ada undang-undang lain yang memang seharusnya itu kena. Nah, tadi kan disenggol nih soal cagar budaya. Gimana, Bang? Kalau bisa dijelasin. Ya, sebetulnya kalau perjuangan teman-teman pada saat itu, ya teman-teman aktivis, NGO, termasuk ada akademisi dan kami para praktisi hukum pada saat itu, lebih melihat bahwa ini ada bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Sebetulnya itu sih. Ini kan sudah jelas kalau di pasal 105 itu adanya pengerusakan atau mengubah bentuk bangunan cagar budaya tanpa izin, itu kan sudah bentuk pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya tuh waktu itu. Sementara Pasar Cinde ditetapkan cagar budaya. Sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, lewat ya SK, kan? Ya. Justru itu kemudian kan kita lakukan upaya agar pembongkaran itu tidak terjadi. Itu prosesnya. Kalau itu ansi di soal Undang-Undang Cagar Budaya. Kemudian kalau kemudian hari ini bicara soal ada Undang-Undang Tipikor yang kemudian dijadikan alat untuk menjerat para tersangka, yang kemungkinan juga akan bertambah nih para tersangka. Makanya kan kita berharap juga bahwa pihak penyidik pada hari ini tidak hanya menjerat dengan Undang-Undang Tipikor, coba mungkin dikembangkan dengan misalnya di sini ada pelanggaran Undang-Undang Cagar Budayanya, seperti itu kan. Itu kan juga pidana tuh. Misalnya yang jelas kalau ada kalau ada cagar budaya di suatu kota atau ini merupakan aset milik daerah misalnya kan, tentunya pada saat ada pengerusakan, ya kan, ini ada dua pertanyaannya, apakah itu memang sengaja dirusak cagar budaya atau yang mengetahui sengaja membiarkan pengerusakan terhadap bangunan cagar budaya tuh. Berarti kan sudah jelas nih, sudah jelas gedungnya sudah tidak ada lagi nih, bangunan sudah tidak ada lagi. Sebetulnya itu sudah cukup sebetulnya untuk kemudian dikembangkan bahwa para tersangka maupun saksi-saksi yang diperiksa, ya kan, pada saat itu siapapun pemerintahnya, ya kan, yang merupakan bahwa cagar budaya ini merupakan aset publik dan juga kemudian merupakan milik daerah pada saat itu, seharusnya terlibat gitu loh. Karena kenapa kalau bilang bahwa hari ini tersangka, tadi kata Bung Dedek bahwa sudah ada mantan gubernur Sumsel, ya kan, ya tidak menutup kemungkinan misalnya wakil gubernur Sumsel terlibat. Karena kenapa? Kalau ternyata misalnya hanya gubernur Sumsel, kalau ngomong soal cagar budayanya ya,
kemudian wakil gubernur Sumsel tidak terlibat, berarti ini ada bentuk pembiaran, gitu kan? Atau malah menjadi bagian, kan seperti itu. Nah, menurutku kalau bicara undang-undang cagar budaya ini sebetulnya lebih jelas dan tepat juga ini menjadi bahan untuk menjerat para pelaku pembongkaran atau pengerusakan cagar budaya itu sendiri, gitu. Nah, yang di podcast kita pertama itu kan ada perspektif soal budaya ya, Kak Febri ya. Dia lebih penesan atau lebih bercanda bahwa cagar budaya ini hati-hati. Karena kalau dia dibiarkan dihancurkan atau dirobohkan, ini kualat ya kata dia, kualat, kutuk-kutukan segala macam. Nah, sementara di persoalan hukum memang ada yang mengatur untuk melestarikan, menjaga soal cagar budaya ini, Bung ya? Iya, di undang-undang cagar budaya itu undang-undang cagar budaya ya. Dijelaskan itu. Nah, di dalam undang-undang cagar budaya itu kan kata Kak Febri kemarin bahwa secara de facto bahwa Pasar Cinde itu usianya sudah hampir kurang lebih 50 tahun ya. Lebih 50. Sudah lebih ya. Artinya sudah masuk unsur cagar budaya. Memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat. Cagar budaya. Nah, secara de jure tadi Bung Andre juga bilang bahwa atas desakan, dorongan, usulan pada kawan-kawan oleh kawan-kawan Sepcinde dengan aliansi apa tadi Bung? Aliansi Rakyat dan Advokat Peduli Cagar Budaya. Akhirnya terbit ya SK Wali Kota penetapan Cinde itu sebagai cagar budaya ya. Nah, pertanyaannya kalau memang ini sudah jelas secara de jure dan de facto, seharusnya pihak mengembangkan kasus ini ke entah itu namanya junto, entah itu dikenakan lagi. Seperti apa, Bung? Junto atau itu dikenakan lagi? Ya, jadi, bisa dikenakan. Maksudnya begini nih. Tipikor dan ini ya? Jadi kalau tipikor kan ini baru muncul misalnya pasal-pasal yang kemudian menjerat para tersangka ini ada pasal 2, memperkaya diri sendiri atau orang lain, ya kan. Kemudian pasal 3 Undang-Undang Tipikor, ya kan, misalnya penyalahgunaan wewenang. Kemudian tidak menutup kemungkinan juga ada gratifikasi lah pasti, karena nggak menutup mungkin ada kong kali kong atau pemufakatan jahat antara penguasa dan pada saat itu perusahaan pengelola untuk bangunan BOT ini. Kemudian kan kalau kita lihat dari sisi proseduralnya, ini kan bisa dilihat misalnya karena ini aset milik daerah, kemudian ada pengalihan ke pihak swasta dengan bentuk kerjasama, ya kan. Perlu dilihat apakah di situ juga sudah prosedural atau justru melanggar prosedural, kan. Misalnya soal pengelolaan barang milik daerah tuh, akan kita lihat nih proses BOT-nya seperti apa, misalnya kan. Kemudian potensi yang lain misalnya soal kita lihat di Perpres nomor 16 2018 itu kan mengatur tentang pengelolaan pengadaan, ya kan. Di situ misalnya kan kita lihat nilai jual atau nilai sewa aset itu kan di bawah harga pasar, itu sudah sangat jelas dan kemudian menjadi fakta bahwa memang demikian yang terjadi. Kemudian juga misalnya apa sih hubungan dengan perusahaan pengelola ini, misalnya kan kepentingannya seperti apa, apakah dalam konsep proyek ini hanya menguntungkan diri sendiri demi berjalannya proyek dengan kamuflase revitalisasi Pasar Cinde, misalnya kan seperti itu. Nah, itu sisi lain nih. Silakan nanti APH untuk melakukan pengembangan terhadap proses ini dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi berikutnya. Saya kemarin sudah diinformasikan bahwa salah satu juga mantan wakil gubernur itu sudah diperiksa, ya kan. Nah, cuman di sisi lain, nah harapannya yang seperti Bung Dede katakan juga dikembangkan dalam konteks pelanggaran undang-undang cagar budayanya, seperti itu kan. Karena pada prinsipnya penguasa pada saat itu, ya kan, bagi yang terlibat dalam bentuk tanda tangan dalam kerjasama BOT ini, ya kan, yang kemudian hasil kerjasama tersebut ternyata nggak beres dan sampai sekarang mangkrak, artinya itu juga berpotensi merugikan negara tuh. Pihak-pihak itu juga harus dijerat seperti itu seharusnya. Artinya kan kalau sudah ditetapkan tersangka dengan pasal Undang-Undang Tipikor, artinya bisa juga junto ya mungkin ya. Bisa dikenakan juga. Junto ya? Boleh junto, boleh dengan pasal memang khusus untuk pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya, gitu loh. Nah, yang terlibat itu kan pasti lebih dari situ, gitu loh kan. Karena yang hari ini ditetapkan sebagai tersangka itu pure
terkait dengan Undang-Undang Tipikor. Tipikor. Tidak ada bicara soal cagar budaya. Ya kan, ini sangat disayangkan sekali kalau bicara hanya tipikor, maksudnya kan banyak hal yang dirugikan. Konteksnya ini bukan soal kerugian negara. Seperti yang saya sampaikan dulu, ini ada podcast pertama itu ya, iya, saya ingat bahwa ada pedagang yang kemudian ditarik iuran dengan iming-iming ya kan membeli kios. Oh iya. Ya kan, yang sampai sekarang nggak ada kejelasan nih. Ini kerugian yang dialami oleh pedagang. Yang kedua, ini bicara soal cagar budaya, bangunan Pasar Cinde ini bangunan yang bersejarah, yang sebetulnya ini menjadi aset publik tuh. Kalau kita jadikan tempat wisata, kemudian orang luar datang kota Palembang ingin berkunjung, lihat itu kan bisa jadi bentuk misalnya potensi untuk menambah keuangan negara. Bisa jadi juga kebanggaan masyarakat kota Palembang terhadap Pasar Cinde gedung itu, yang ini ya. Iya, gedung yang bersejarah bersejarah itu dianggapkan karena memang apalagi sudah ditetapkan sebagai cagar budaya yang sudah sehari ini. Nah, kalau ngomongin bahwa gedung cagar budaya itu sudah tidak ada, siapa yang dirugikan? Masyarakat Kota Palembang khususnya gitu loh. Artinya kalau misal bicara soal kerugian dibanding dengan korupsi yang dilakukan oleh para tersangka itu dengan merobohkan Pasar Cinde ini sebenarnya kerugian lebih besar dari ini ya. Sudah pasti. Kalau Bung Andre ngomong waktu di podcast pertama tuh kan, cagar budaya ini kalau kita tarik sampai tahun sekian kerugian itu banyak. Iya, kalau diakumulasikan dari sejak dirusak sampai dengan sekarang dan yang akan datang, yang seharusnya ini dilestarikan, ya kan? Tentunya potensi kerugian negara itu terus terakumulasi, ya kan gitu loh. Siapa yang menanggung dosa-dosa jariah yang merusak dosa jariah cagar budaya, ya kan? Seperti itu maksudnya. Nah, kan di mata telanjang kan sudah terlihat Bung ya bahwa gedung ini sudah dirobohi ya, Pertanyaan saya itu, apakah mesti harus ngelapor ke pihak berwajib masyarakat Kota Palembang atau seharusnya nggak perlu lapor padahal udah kelihatan nih hancur, ini ada undang cagar budaya, harusnya APH tuh bisa bergerak untuk mengembangi kasusnya, untuk menetapkan siapa yang bersalah. Gimana Bung? Ya, memang selayaknya dinamika hukum positif yang berlaku di Indonesia ini kan harus ada laporan ya kan, kecuali memang ada temuan langsung. Tapi faktanya kalau kita bicara bahwa tadinya ada gedung yang kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya yang hari ini dibongkar atau dirusak, clear, APH itu sudah bisa untuk melakukan misalnya penyelidikan dengan argumentasi apa gitu, proses gedung ini dihancurkan atau dirusak, kan semestinya sudah ada pemeriksaan terkait itu. Namun waktu itu yang kita upayakan terkait dengan pelanggaran cagar budaya, ya informasi ini dari teman-teman juga kan, termasuk kami yang juga salah satu dari aliansi rakyat dan advokat peduli cagar budaya itu sudah membuat surat sebetulnya terhadap pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian kita pernah juga setelah surat tidak ditanggapi, kita masukkan somasi, kita juga somasi juga agar tidak dilakukan tuh kan. Kemudian ada beberapa pihak dari NGO dan lain-lain yang peduli cagar budaya juga pernah mau melaporkan ya kan perusakan bangunan cagar budaya ini ke pihak berwajib. Namun ya kita tidak ketahui pasti apakah itu terlaksana atau tidak. Pada prinsipnya ya kan ini lebih detail, misalnya kalau APH hari ini tidak bekerja secara aktif untuk melakukan proses penyelidikan terhadap pengerusakan cagar budaya, ya tidak masalah juga misalnya masyarakat Kota Palembang ya kan untuk membuat laporan berkaitan dengan pengerusakan cagar budaya ini. Atau kemudian pedagang-pedagang ya kan bisa beraliansi lah, masyarakat Kota Palembang, pedagang ya kan yang faktanya mereka juga tidak bisa berjualan lagi tuh di gedung yang sudah disebut cagar budaya tadi, yaitu Pasar Cinde gitu loh. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti APH juga bisa aktif karena sudah ada laporan masyarakat nih kan. Ada laporan masyarakat secara resmi, ya mungkin APH bisa melakukan prinsip pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memang harus bertanggung jawab terhadap pengerusakan itu. Ya, artinya sebenarnya tidak perlu harus melapor, kata Bung tadi, APH tuh bisa bergerak sebenarnya untuk mengembangi kasus soal cagar budaya ya, baik itu pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan, tidak perlu ada delik aduan. Ya, silakan. Tapi karena tadi pendapat Bung Andre bahwa biar APH-nya lebih aktif mengusut soal undang-undang cagar budaya, ya masyarakat Kota Palembang ya atau pedagang, atau pejuang-pejuang yang kemarin mempertahankan soal cagar budaya di Pasar Cinde ini ya semestinya
melapor ya, gitu ya, Ya, ke pihak saya berwajib melapor. ya, buat LP ya. Iya, lapor secara resmi sehingga pihak berwajib juga bisa melakukan tindakan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap laporan tersebut. Iya. Ya kan. Sebetulnya begini, kalau kita bicara melapor dan tidak melapor, ya memang ada baiknya buat laporan Buat secara LP. resmi. Karena kenapa gedung sudah tidak ada? Sebetulnya kalau gedung Pasar Cinde tetap ada bisa dilestarikan karena itu cagar budaya. Kalau hari ini sudah dibongkar dengan alasan revitalisasi, justru hari ini malah merusak pandangan mata ya kan. Kalau kita lewat situ, Iya, di tengah kota ya. apa ya, di tengah kota dengan tatanan kelola yang apa ya, pedagang yang jualan sempit-sempitan, ruang parkir tidak ada ya kan. Sebetulnya itu sudah, sebetulnya kalau kita lewat itu udah betul-betul merusak pandangan. Justru itu ya masyarakat buat laporan lah ya kan. Kalau memang dikira misalnya APH tidak begitu aktif untuk mengusut tuntas permasalahan pengerusakan bangunan Pasar Cinde ini atau cagar budaya ini. Gak masalah, buat laporan aja. Menghimbau kepada masyarakat Kota Palembang, silakan buat laporan. Silakan, terlapornya siapa misalnya kan yang dibuat. Ya sudah dibuat aja pemerintah. Karena ini merupakan aset provinsi kan, pemerintah provinsi Sumatera Selatan, seperti itu, dan kawan-kawannya kan. Mungkin itu bisa jadi bahan awal untuk pintu awal untuk kemudian bisa mengembangkan, untuk APH mengembangkan bahwa ini disinyalir tidak hanya soal permasalahan kerugian negara, tapi ini juga potensi budaya yang merupakan aset publik yang sudah dirusak. Kemudian ya harus ada kejelasan atau kepastian hukum terhadap si pelaku pengerusakan itu. Itu melapornya boleh ya, di kepolisian boleh, di kejaksaan boleh, atau memang harus di kepolisian, Bung? Ya, sah-sah saja misalnya kalau sebetulnya kejaksaan melihat ada potensi juga kerugian negara terhadap pengerusakan cagar budaya ini, mungkin seharusnya pihak kejaksaan sudah mengembangkan, ya kan, permasalahan ini tidak hanya di Tipikor, tapi juga di Undang-Undang Cagar Budaya. Tapi jikalau memang ternyata masyarakat yang akan membuat laporan, bisa di kepolisian, seperti itu. Jadi ada polisi, ada jaksa juga yang melakukan proses ranah hukum yang berbeda, khusus cagar budaya maupun di Tipikor, gitu loh, seperti itu. Minum, Bung. Santai aja, Bung. Kayaknya tegang masalahnya. Saya minum ya. Nah, beberapa hari yang lalu, Bung, sebenarnya kan selain tadi masyarakat umum merasakan kerugian, kami kabar dari Cinde itu pernah melihat, menanyakan kondisi terkini Pasar Cinde dan pedagangnya itu. Jadi kami tanya, Bu, gimana dagangannya? Apakah makin rame dengan Pasar Cinde ini udah roboh, atau makin sepi? Aduh, makin rame ya. KO kata dia. KO, Pak. Kapan dibangun ini, Pak? Katanya Saro kami ini sepi katanya. Artinya itu merugikan itu ya. Merugikan orang pedagang. Pasti itu. Yang sedia kala pedagang kemudian melakukan maksudnya berjualan atau berdagang di situ kan aman dan nyaman. Karena kebanyakan pedagang ini kan turun-temurun, Pak. Dari orang tua ya kan, dari anak, kemudian meneruskan jualan di situ kan. Karena memang kenapa? Pendapatannya juga luar biasa untuk pedagang di situ. Dan clear and clean lah. Kemudian terjadi revitalisasi, sebetulnya pedagang tidak menginginkan untuk adanya revitalisasi, walaupun ini akan dibangun pasar modern yang berlantai 18 katanya kan, seperti itu kan. Karena prinsip kebiasaan bahwa yang pertama masyarakat, baik Kota Palembang maupun luar Kota Palembang, itu sudah biasa tuh berbelanja di Pasar Cinde. Ada keunikan tersendiri, ada ciri khas tersendiri, ya kan? Dengan bangunan tuanya gitu kan. Tapi kalau sudah direvitalisasi, mungkin ya sudah ada perbedaan lagi soal budaya berdagang, soal budaya belanja, seperti itu kan. Nah, itu yang sebetulnya tidak diharapkan. Tapi karena ini bentuk pasarnya modern, mungkin ada pihak yang mengharapkan memang, wah, siapa tahu nih Kota Palembang ya kan dengan dibangunnya pasar modern ini jadi lebih cantik ya kan. Ya itu kalau memang terrealisasi, tapi faktanya nih mangkrak gitu kan. Justru gedung sudah dirobohkan, pasar modern juga tidak terrealisasi. Sekarang siapa yang kemudian dirugikan? Justru pedagang itu sendiri yang kemudian telah menyetorkan sejumlah biaya ya kan untuk memiliki kios. Artinya kerugian mereka ini double loh ya. Tadi kan sudah disenggol soal ada nih yang sudah DP kios, sudah bayar kios dengan harapan pasar modern ini dia bisa berjualan lagi.
tapi gedungnya belum juga jadi, uang mereka belum kembali. Itu kan satu kerugian ya. Kerugian kedua yang kami datangi kemarin, bahwa dengan robohnya pasar Cinde ini membuat pendapatan mereka semakin berkurang, semakin susah. Itu kan? Artinya kan double kerugian. Kerugian sudah bayar, udah nyetor kios, kerugian lagi pendapatan mereka. Akhirnya jualan kan. Itu luar biasa tuh. Nah, maksudnya juga APH jangan menutup mata hanya sebatas permasalahan kerugian negara yang dijerat dengan Undang-Undang Tipikor. Bisa juga dikembangkan dengan kerugian yang dialami oleh pihak-pihak lainnya, seperti itu kan, seperti pedagang tadi, ya kan, kemudian berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya. Nah, mungkin itu lebih tepat, sehingga pihak-pihak yang memang berkonspirasi untuk melakukan pengerusakan cagar budaya itu benar-benar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, itu yang namanya penegakan hukum. Jangan tebang pilih, ya kan? Mungkin pada saat kami waktu itu berjuang, ya karena mereka masih berkuasa, ya kan? Mungkin adalah yang Bung Dedek bicarakan, wah ini ada nuansa politis, ya kan? Jadi mereka punya kekuatan yang seolah-olah kebal hukum, ya kan? Nah, kalau bicara hari ini, ya bereskanlah, jangan tebang pilih. Dan buka seluas-luasnya proses hukum ini, ya kan, kepada publik. Biar juga masyarakat Kota Palembang bisa monitor. Ya kan, siapa tahu bisa juga memberikan saran dan masukan berkaitan dengan pihak-pihak mana lagi yang terlibat. Siapa tahu ada yang memiliki dokumen-dokumen yang penting untuk kemudian APH bisa menjadikan bahan atau dasar untuk menjerat lagi nih tersangka-tersangka baru, ya kan. Karena kerugian negara yang disinyalir ini kan kalau hitung-hitungan hari ini dari 5 tersangka itu mencapai 1 T. Tidak menutup kemungkinan kalau dijerat juga Undang-Undang Cagar Budaya, kemudian dijerat juga dengan kepentingan-kepentingan pedagang yang hari ini sangat dirugikan, kemudian masyarakat Kota Palembang yang sudah kehilangan aset gedung cagar budaya, ya kan, itu sudah nggak bisa dinilai lagi kerugiannya, gitu kan. Nah, maksudku jangan sampai mereka hanya dijerat sebatas dengan Undang-Undang Tipikor, gitu loh kan. Kembangkan lagi, ya kan. Nah, ini maksudku lebih kepada sebetulnya kita mengapresiasi ya hari ini bahwa sudah ada ditetapkan 5 tersangka, ya kan. Ini kan bentuk bukti nih, kita perjuangan kita dulu nggak sia-sia tuh. Walaupun beda kita ngomongin soal pelanggaran cagar budaya, hari ini bicara dijerat dengan penetapan tersangka Undang-Undang Tipikor. Nah, kalau dikembangkan itu bentuk syukur lagi tuh bagi kita yang berjuang dulu, ya kan. Karena memang mau tidak mau ya cagar budaya sudah dirusak hari ini, ya kan. Tolonglah untuk APH untuk berani tegas lakukan tindakan-tindakan yang memang menurut dinamika hukumnya harus dilakukan. Jangan pernah takut, ya kan. Tentunya masyarakat Kota Palembang yang merasa dirugikan akan mensupport APH hari ini. Tangkap dan adili, itu kuncinya tuh. Nah, tadi kan Bung nyebut, saya juga baru tahu bahwa Wagub zaman itu Pak IM itu dipanggil, Bung, kemarin jadi saksi ya? Sudah yang kedua kali kalau nggak salah. Informasi yang saya dapat dari berita itu Wakil Gubernur sudah kemarin dipanggil lagi. Oh, ya kan? Nah, kemudian saya baca juga ada sekitar 74 saksi sudah dimintai keterangan. Ya, informasi dari pihak kejaksaan seperti itu. Banyak betul ya. Banyak. Bermain di Cinde ini bisa jadi mega project. Mega korupsi, korupsi berjamaah. Nah, kemudian Bung, ada juga yang diperbincangi publik. Salah satunya misalnya ada mantan pansus, ada mantan pansus Cinde di DPRD provinsi zaman itu ya. Ada kepala pendapatan daerah itu Bapeda ya, kepala Bapeda. Ada zaman itu tuh kepala BPN, ya, kepala BPN. Kemudian kemudian ada juga ketua DPR kota beserta wakil-wakilnya yang juga menjadi perbincangan publik pada masa itu. Jadi pada masa Gubernur Pak Alek itu jajaran-jajaran terkait baik eksekutif maupun legislatif itu menjadi perbincangan publik, Bung. Begitupun wali kota beserta jajar-jajarannya
baik eksekutif maupun legislatif, itu juga jadi perbincangan publik ya. Jadi legislatif dan komisi-komisi yang terkaitan soal pasar Cinde itu jadi perbincangan publik. Nah, pertanyaan saya, Bung, sesuai dengan judul kita ini, apakah ada kemungkinan tersangka baru dalam kasus pasar Cinde ini, Bung? Ya, tadi seperti saya sampaikan. Ya, awal mula ditetapkan sebagai tersangka itu tentunya diperiksa sebagai saksi dulu tuh. Ya kan. Jadi kan dalam hukum pidana itu tidak menutup kemungkinan status saksi itu bisa jadi tersangka. Jadi tergantung keterangan apa yang disampaikan pada saat dilakukan pemeriksaan. Apalagi misalnya dalam pemeriksaan itu menyebut lagi nama-nama orang yang memiliki peran. Makanya mungkin berkembang jadi 74 saksi. Nah, dari 74 saksi ini tidak menutup kemungkinan kemudian saksi tersebut statusnya naik jadi tersangka kalau sudah ditemukan unsur-unsur, ya kan? Atau ada dua alat bukti yang cukup, ternyata di situ ada peran yang kemudian potensi merugikan negara. Jadi tidak menutup kemungkinan. Makanya maksudku di situ kalau memang dilihat dari sisi kerugian negara, mungkin tadi kemungkinan masih ada penetapan tersangka baru, ya kan. Kalaupun juga dikembangkan dengan ada pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya, ya kan, tidak menutup kemungkinan pasti juga ini ada tersangka baru juga, gitu kan. Jadi saksi-saksi itu bisa dimungkinkan, ya kan, atau sangat memungkinkan statusnya bisa jadi tersangka. Tinggal apakah APH, ya kan, bisa melakukan proses penyidikan ini dengan profesional yang kemudian siapapun itu, ya kan, entah dia masih menjabatkah atau tidak menjabatkah, gitu kan, pada prinsipnya tidak ada tebang pilih. Kalau ditemukan unsur-unsurnya atau ditemukan dua alat bukti yang cukup, tetap kena sebagai tersangka. Seperti itu. Ngeri juga ya, gara-gara Cinde ini bisa jadi tersangka berjamaah, Bung. Iya, kalau tipikor itu nggak mungkin dilakukan satu orang, pasti lebih dari satu orang. Nah, itulah yang sifatnya kalau dinamika administrasi tentunya banyak terlibat, tidak hanya pemerintahan, legislatif tentunya kan, pasti seperti itu, atau lembaga-lembaga yang lain. Ini mungkin jadi jadi perhatian pengamat-pengamat publik, pelaku-pelaku politik, bahwa ini jadi krisis kepercayaan publik terhadap para pemimpin atau para pejabat kita ya, Bung ya. Karena ada mantan gubernur, ada mantan wali kota yang ditetapkan sebagai tersangka. Sedih juga kita nengok kondisi Sumatera Selatan ini ya. Tidak terasa, para pemirsa, sudah 30 menit pembicaraan kita soal pasar Cinde ini yang memang kita dalami soal perspektif hukumnya. Ada campur aduk perasaan, pemirsa, perasaan prihatin, perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan syukur juga ada. Perasaan syukur, banyak macam. Karena memang kutukan pasar Cinde. Kutukan pasar Cinde, campur aduk memang perasaan terhadap kasus pasar Cinde ini. Nah, beberapa tadi kita diskusikan, Bung, mulai dari persoalan kemungkinan ada tersangka baru, kemudian semestinya APH itu juga merembet ke Undang-Undang Cagar Budaya, kemudian kondisi krisis kepemimpinan kita karena gubernur dan mantan wali kota tetapkan tersangka, kemudian sudah ada wagub dipanggil jadi saksi dalam kasus korupsi pasar Cinde ini, dan juga ada 74 saksi yang sudah diperiksa. Iya, sudah diperiksa. Belum lagi pejabat-pejabat yang hari ini masih aktif yang dulu menjabat juga jadi perbincangan publik terhadap pasar Cinde. Kami kepengen ini, Bung, closing statement, kemudian harapan lah ya, sebagai praktisi hukum, sebagai dulu pernah pejuang mempertahankan soal pasar Cinde ini. Ini mungkin terakhir closing statement, kemudian harapan lah, Bung. Silakan, Andri. Yang pertama, melihat dari fakta yang terjadi dengan dinamika proses hukum yang sudah berjalan, yang saat ini ada
sudah ditetapkan 5 tersangka dan kemudian ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi ya berkaitan dengan Undang-Undang Tipikor. Ya kami harap APH atau Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tetap profesional dalam proses penyidikan sampai dengan ditetapkannya tersangka-tersangka baru. Jadi jangan tebang pilih ya kan, karena masyarakat Kota Palembang apresiasi terhadap tugas dan fungsi APH yang saat ini sedang berjalan. Yang kedua, ini harapannya bagi masyarakat Kota Palembang, baik pedagang maupun masyarakat yang merasa dirugikan dengan dirusaknya cagar budaya. Bila perlu, buatlah pengaduan baru berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya yang sudah jelas. Prinsip cagar budaya itu harusnya dilestarikan, tapi ini sebaliknya kemudian dirusak, dibongkar sehingga hari ini tidak ada lagi bangunan cagar budaya. Jadi kalaupun ada masyarakat Kota Palembang maupun pedagang yang ingin buat laporan, kami praktisi hukum ini bisa membackup nanti sebagai penasihat hukumnya. Kami bisa menjadi bagian pihak yang merasa dirugikan terkait dengan pengerusakan cagar budaya. Yang ketiga, harapannya hari ini tadi saya sampaikan, kita bicara Pasar Cindi hari ini itu sudah tidak enak lagi dipandang mata. Misalnya nanti ada tamu dari luar kota melihat bangunan Pasar Cindi yang sudah seperti ini terjadi, ya harapannya untuk pemerintah Kota Palembang saat ini maupun pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ya kan, beresilah nih bangunan Pasar Cindi. Jadi karena pengelolaan Pasar Cindi itu dengan baik ya kan, bangunlah lagi gedungnya walaupun sudah jelas bahwa cagar budaya yang sudah dirusak, paling tidak untuk pedagang ini bisa berjualan dengan lancar ya kan, nyaman. Kemudian masyarakat Kota Palembang paling tidak memiliki bangunan Gunung Pasar Cindi yang tidak mangkrak atau rusak hari ini. Ada bangunan lagi yang kemudian enak dipandang mata. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Bung Andri Macan. Berdaging semua rasanya pembincangan kita hari ini. Iya. Karena fokus bicara soal ini ya, praktek hukum pidananya ya terhadap kasus Pasar Cindi. Okay. Terima kasih Bung ya. Sama-sama. Jangan bosan untuk mintain narasumber lagi, kemudian jangan bosan untuk memfasilitasi dalam perbincangan kita soal Pasar Cindi ini, Bung. Insyaallah. Ya. Para pemirsa, alhamdulillah podcast yang kedua ini sudah selesai. Banyak hal-hal yang mungkin bisa disimpulkan sendiri oleh para pemirsa, dianalisa sendiri mungkin oleh para pemirsa. Kemudian mungkin ada masukan saran dari para pemirsa, silakan komen di akun YouTube, nanti ini akan disebar. Terima kasih untuk semua kru dan kawan-kawan lainnya. Kita akan berjumpa kembali di podcast yang ketiga, akan bicara soal fokus di cagar budaya. Terima kasih sekali lagi. Salam kabar dari Cindi Podcast Liars Club, Andri Macan and Partner Law Firm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.